Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah curhatan yang mana di sini sangat menyentuh sekali. Yang mana sedikit kronologi seperti ini. Jadi ada salah satu PMI Hongkong baru datang 3 bulan dari Indonesia. Majikannya galak banget dan juga sangat pelit. Mbaknya sering kekurangan makanan sampai dikasih sama tetangga majikan. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman perlu tahu ya, yang namanya bekerja di luar negeri itu tidak seenak dan tidak seindah yang biasanya dipaparkan atau di video-video VT itu kelihatannya enak, gaji besar, kerja nyantai. Jadi itu tidak semuanya seperti itu. Kadang ada juga mungkin dari mereka itu yang sekarang kerjanya nyantai ya, yang gajinya besar itu biasanya prosesnya sama seperti Mbak ini. Pertamanya mungkin majikannya pelit, galak ya. Namun karena mereka bertahan, berjuang ya, dan mensyukuri ya apa yang ada, dan akhirnya setelah lama-lama mungkin majikan juga karena melihat pekerjaannya bagus dan bertahan dengan baik, kerjanya juga disiplin, akhirnya si majikannya sayang dan biasanya dianggap seperti keluarga sendiri. Jadi emang intinya pada teman-teman yang mau bekerja ke luar negeri, saya sering ngomong mental dan fisik kalian harus siap ya. Jadi tidak semudah untuk teman-teman bisa bekerja di Taiwan ataupun di Hong Kong atau di mana saja, betah, gaji besar, dan bisa liburan. Yaitu biasanya harus melalui beberapa proses. Karena tidak semua yang bekerja ke Taiwan, ke Hong Kong itu tiba-tiba saja mendapatkan majikan yang baik, kerja yang enak ya. Itu semuanya memerlukan beberapa proses. Seperti Mbak ini, bekerja baru saja 3 bulan ya. Yang mana majikannya itu sangat pelit sekali. Bahkan dari segi makanan juga sering kekurangan. Bahkan sampai dikasih sama tetangga majikan. Dan bukan hanya itu saja, si mbaknya ini juga tidurnya hanya beralaskan tikar. Sampai tidak dikasih kasur. Namun karena kebutuhan si mbaknya ini tadinya mau dipindahkan sama majikan. Karena mau dipindahkan sama agensi, dan si agensinya itu juga tahu karena mungkin kelihatan simbahnya itu semakin kurus. Namun simbahnya ini ngomong sama agensi, nggak apa-apa, saya setidaknya ingin bertahan selama 6 bulan sampai habis potongan. Nah di situ simbahnya ini sampai bertahan dan mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan. Namun setelah 6 bulan, mungkin karena majikan juga melihat mbaknya itu sabar dan bekerja dengan baik, akhirnya si majikan pun sayang sama mbaknya. Nah, dari kisah ini, untuk teman-teman yang mungkin mau berangkat ke Taiwan, ke Hong Kong, Singapura, dan kemana saja, dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman bahwa yang namanya kesabaran, keuletan, dan kalian harus menyiapkan mental dan fisik itu sangat penting. Karena yang namanya kerja di luar negeri itu tidak enak, kawan. Semuanya itu harus melalui beberapa proses sehingga kan kalian bisa nyaman, ya, bisa menyesuaikan, dan majikan juga akan lama-lama akan sayang sama kalian. Pasti bisa, asalkan kalian bisa menakluki hati majikan, pasien, dan kalian menunjukkan kerja yang bagus, disiplin. Ya, insya Allah majikan juga akan sayang. Makanya di sini untuk teman-teman, dimanapun kalian berada, semangat terus dan jaya.